Bab 2376, menyusup ke markas besar Sekte Jahat. Jelas itu adalah prestasinya, tapi sekarang semuanya telah diambil alih oleh Julian sendiri. Namun, dia hanya mengumpat beberapa kata dan tidak menghentikan Julian. Farah juga angkat bicara, kita telah menghancurkan cabang Sekte Jahat dan menangkap Hengki. Tidak akan butuh waktu lama bagi markas besar Sekte Jahat untuk mendapatkan berita itu. Kita harus bertindak secepat mungkin. Julian mengeluarkan sebuah daftar dan mulai membacanya. Selanjutnya, kita akan menyerang tetua ini. Ada banyak tetua sekte yang jahat. Di antara mereka ada banyak tetua yang kuat. Namun, sekarang dia telah menangkap Hengki yang lebih sulit, para tetua lainnya tidak menjadi masalah. Setelah berurusan dengan para tetua ini, giliran Muzu dari kantor pusat. Setelah menyingkirkan orang-orang kuat lainnya dari sekte jahat, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Muzu. Setelah berdiskusi sebentar, Julian dan yang lainnya meninggalkan area itu, meninggalkan alam semesta yang telah hancur dan berubah menjadi kehampaan tak berujung. Mereka menuju ke cabang sekte jahat berikutnya. Penatua yang memimpin cabang ini adalah penatua yang sangat berkuasa. Sekte jahat itu mendirikan begitu banyak cabang hanya untuk menghindari tertangkap basah oleh Akademi Qingyun, tetapi yang tidak diketahui oleh sekte jahat itu adalah bahwa Akademi Qingyun mengetahui keberadaan mereka dengan sangat baik. Menurut informasi yang diberikan oleh Akademi Qingyun, Julian dan yang lainnya melancarkan serangan kuat dan dengan cepat menghancurkan cabang kedua sekte jahat. Berikutnya, yang ketiga. Julian dan lainnya bertindak cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum puluhan cabang sekte jahat dihancurkan, melemahkan kekuatan sekte tersebut. Sekarang, hanya kantor pusatnya yang tersisa. Satu-satunya penguasa sekte jahat itu adalah Muzu di markas besar dan beberapa tetua yang bertanggung jawab di markas besar. Alam Qingyun, alam semesta Tianyuan. Ini adalah alam semesta yang relatif kuat di daerah terpencil di domain Qingyun. Alam semesta, dalam sebuah kota. Menurut informasi yang diberikan oleh Akademi Qingyun, markas besar sekte jahat itu berada di alam semesta Tianyuan, dan disebut Sekte Tianyuan. Di permukaan, sekte itu terkenal dan jujur, tetapi sebenarnya itu adalah markas besar sekte jahat. Pemimpin sekte itu, Muzu, juga dikenal dengan nama samaran Wuyu. Julian dan lainnya berkumpul di sekitar meja. Ada sebuah peta di atas meja, yang menandai lokasi markas besar sekte jahat, yaitu Sekte Tianyuan. Apa yang harus kita lakukan? Dia menatap Ziwei dan bertanya, haruskah kita menyerang secara langsung atau haruskah kita mengambil pandangan jangka panjang? Ziwei juga berpikir keras, lalu menatap Yuming dan Farah dan bertanya, bagaimana menurutmu? Yue-Ming berkata, menurutku, kita harus berpikir jangka panjang. Bagaimanapun, pemimpin sekte jahat adalah orang yang kuat, dan tingkat kultivasinya berada di level setengah kekacauan. Bahkan jika dia telah meningkatkan levelnya dengan mempraktikkan teknik jahat, ranahnya masih ada. Kecuali Ziwei, kita bukan tandingannya. Farah mengangguk pelan dan berkata, baiklah, jangan gegabah. Ziwei bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita menyelinap ke markas sekte jahat, Sekte Tianyuan, dan memeriksa situasinya terlebih dahulu? Tentu. Julian, Yue-Ming, dan Farah berbicara serempak. Ziwei langsung kehilangan semangatnya dan berkata dengan malas, kalian pergi saja dan urus semua ini. Aku akan menunggu kalian di sini. Dia terlalu malas untuk menyusup ke markas sekte jahat, Sekte Tianyuan. Aku pun tidak ingin pergi. Farah juga angkat bicara. Kalau begitu, ayo kita pergi. Julian menatap Yue-Ming. Oke, Yue-Ming mengangguk. Tunggu kabar baikmu. Ziwei berhenti sebentar dan berkata, hati-hati, jangan ungkapkan identitasmu. Jika kamu terjebak oleh sekte jahat, aku tidak akan punya energi untuk menyelamatkanmu. Julian terlalu malas untuk memperhatikan Ziwei. Dia pergi keluar dengan Yue-Ming. Julian dan Yue-Ming meninggalkan kota, lalu menyembunyikan aura mereka dan mengubah penampilan mereka. Setelah menyamar, mereka berjalan menuju Sekte Tianyuan secara terbuka. Sekte Tianyuan memiliki reputasi yang sangat tinggi di alam semesta ini dan merupakan sekte dengan prestise yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, mereka muncul di luar gerbang gunung Sekte Tianyuan. Di tanah gunung suci yang indah di kejauhan, di kaki sebuah gunung, berdiri sebuah prasasti batu setinggi 10.000 meter dengan dua karakter besar, Tianyuan, terukir di atasnya. Begitu mereka muncul, murid-murid penjaga gunung dari Sekte Tianyuan pun muncul. Makhluk macam apa yang berani menerobos masuk ke Sekte Tianyuan? Teriakan dingin terdengar, lalu energi pedang yang cemerlang meledak. Namun, saat energi pedang ini muncul di hadapan Julian dan Yue-Ming, energi itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat. Julian menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kami, dua bersaudara, datang untuk bergabung dengan Sekte Tianyuan. Yue-Ming melanjutkan dengan berkata, ku dengar Sekte Tianyuan adalah sekte yang kuat dengan prestise yang sangat tinggi di daerah ini. Kami berdua bersaudara adalah kultivator independen, berkelana di seluruh dunia, dan sekarang kami ingin mencari tempat untuk menetap, benar, saudara. Dia melirik Julian sambil tersenyum di wajahnya. Julian mengumpat dalam hatinya, namun dengan senyum di wajahnya, kakak benar.
Mereka berdua sedang berbicara satu sama lain. Murid yang berpatroli itu melihat ke arah Julian dan Yue Ming, mengetahui bahwa mereka sangat kuat, lalu berkata, "Tunggu, aku akan memberitahu tetua yang bertanggung jawab." Setelah berkata demikian, pergilah murid itu bersama murid-murid lainnya. Julian dan Yue Ming menunggu di luar. Mereka juga berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka. "Namaku 49 dan namamu 48. Jangan membocorkan namamu. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku." Wush! Cahaya sisa jatuh dari langit dan mendarat di depan mereka. Cahaya itu berangsur-angsur menjadi nyata dan kemudian berubah wujud menjadi seorang pria berusia 40-an. Pria itu mengenakan jubah emas, memiliki tubuh yang kuat dan aura yang kuat, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Julian dan Yue Ming saling memandang. Menurut informasi yang diberikan oleh Akademi King Yun, pria parubaya di depannya adalah Tetua Agung Sekte Tianyuan. Faktanya, dia adalah bawahan kepercayaan Muzu, pemimpin Sekte Jahat. Bertemu dengan Tetua Agung. Julian dan Yue Ming berbicara pada saat yang sama. Tetua Agung Sekte Tianyuan memandang Julian dan Yue Ming. Setelah merasakan bahwa wilayah kekuasaan mereka berdua berada di Tianjidao, dia dengan tenang bertanya, ingin bergabung dengan Sekte Tianyuan kami. Ya. Julian mengangguk dan berkata, kami berdua bersaudara telah berkeliling ke berbagai daerah dan sedikit lelah. Kami ingin mencari tempat untuk beristirahat. Setelah tiba di daerah ini, kami mengetahui bahwa Sekte Tianyuan sangat terkenal di daerah ini, jadi kami datang ke sini secara khusus dan meminta izin dari Tetua Agung. Apakah kamu mengenalku? Sang Tetua Agung memandang mereka. Yue Ming tersenyum dan berkata, karena kita ingin bergabung dengan Sekte Tianyuan, kita harus bertanya tentang hal itu. Kita bahkan sangat mengagumi Master Sekte. Kami mendengar bahwa Master Sekte adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Jika kita dapat melihat wajah asli Master Sekte, perjalanan ini akan sangat berharga. Sang Tetua Agung mengamati Julian dan Yue Ming dari atas ke bawah, dan setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia berkata, kalau begitu, ikutlah denganku. Di bawah kepemimpinan Tetua Agung, Julian dan Yue Ming memasuki Sekte Tianyuan. Begitu Anda memasuki formasi tersebut, ruang kecil yang unik muncul di depan mata Anda. Energi spiritual langit dan bumi di ruang ini melimpah dan murni, tanpa aura jahat apapun. Hal ini membuat Julian bingung. Markas besar Sekte Jahat adalah tempat berkumpulnya semua orang yang benar-benar kuat di Sekte Jahat. Mereka semua mempraktikkan teknik jahat dan aura mereka sendiri sangat jahat. Kalau bicara logika, tempat ini pasti dipenuhi energi setan. Tetapi mengapa tidak ada aura jahat sama sekali? Bukan hanya Julian yang bingung, Yue Ming juga bingung. Namun tak seorang pun berkata apa-apa, mereka hanya mengikuti Sang Tetua Agung dalam diam. Segera, mereka muncul di aula utama Sekte Tianyuan. Tetua Agung berkata, kalian sangat kuat. Jika kalian hanya tamu biasa, aku bisa mengambil keputusan. Namun, aku bisa menebak bahwa kedatangan kalian berdua ke Sekte Tianyuanku jelas tidak semudah menjadi tamu biasa. Aku akan memberitahu Master Sekte dan menyuruhnya datang untuk menerima kalian secara pribadi. Mohon tunggu sebentar. Sang Tetua Agung meninggalkan beberapa patah kata lalu berbalik dan pergi. Bab 2377, Terjebak. Begitu tetua itu pergi, Julian menatap Yue Ming. Mereka berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka. Julian berkata, ini agak aneh. Ini tidak terlihat seperti markas Sekte Jahat. Ya, aku juga penasaran. Yue Ming menjawab, tempat ini dikelilingi oleh energi spiritual, dan sama sekali tidak ada aura jahat. Jika ini benar-benar markas Sekte Jahat, maka meskipun Sekte Jahat menyembunyikannya dengan baik, tidak mungkin tidak ada aura jahat yang keluar, kan? Mereka semua sangat bingung. Mungkinkah ada yang salah dengan kecerdasan Akademi King Yun? Setelah pertukaran singkat, mereka menunggu dengan sabar. Gunung belakang Sekte Tianyuan. Ada hutan bambu ungu di sini. Di bagian terdalam hutan bambu, terdapat sebuah rumah kayu. Di depan rumah, ada seorang wanita cantik sedang memainkan piano. Suara piano itu merdu bagaikan suara aliran air di pegunungan dan sedap didengar. Sang Tetua Agung muncul di sana, namun dia tidak mengganggu wanita itu yang sedang bermain piano. Tak lama kemudian, lagu itu berakhir. Apa itu? Wanita itu kemudian berbicara, suaranya sangat menyenangkan. Tuan Sekte. Tetua Agung menggenggam kedua tangannya dan berkata, dua orang kuat telah datang dan mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Sekte Tianyuan kita. Aku tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini, jadi aku datang ke sini untuk melaporkan hal ini kepadamu. Hehe. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, cabang-cabang di berbagai tempat hancur dalam waktu yang sangat singkat, dan sekarang seorang pria kuat telah datang kepada kita dan ingin bergabung dengan Sekte Tianyuan. Ini terlalu kebetulan. Tuan, apakah maksudmu orang-orang yang menghancurkan cabang itu adalah orang-orang kuat dari Sekte Tianyuan kita? Sang Tetua Agung sedikit tertegun. Wanita itu berdiri perlahan dan berkata dengan tenang, saya belum yakin, tetapi siapapun yang datang ke Sekte Tianyuan saat ini pasti mencurigakan. Namun, Sekte Tianyuan telah bersembunyi dengan sangat baik. Bagaimana mereka mengetahuinya, dan siapa orang kuat yang menghancurkan cabang-cabang lainnya?
Sang tetua agung bertanya dengan bingung. Wanita itu berkata, di wilayah Qingyun, satu-satunya yang dapat memahami informasi ini adalah perguruan tinggi Qingyun. Pasti perguruan tinggi Qingyun yang menghancurkan cabang-cabang lainnya kali ini. Namun, saya tidak tahu perguruan tinggi mana di perguruan tinggi Qingyun yang pindah. Kita akan tahu setelah kita mencoba dan melihat yang mana. Setelah wanita itu selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di kursi pertama di aula puncak utama. Julian dan Yue Ming sedang menunggu di sini. Wush! Seberkas cahaya mendarat pada orang pertama dan kemudian berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah. Dia sangat cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Begitu dia duduk, dia meletakkan kakinya di atas meja di depannya. Gaunnya melorot, memperlihatkan pahanya yang putih. Julian dan Yue Ming segera berdiri. Julian memiliki informasi terperinci tentang sekte jahat, termasuk potret Muzu. Wanita di depannya tidak lain adalah Muzu, pemimpin sekte jahat, dan Wu Yu, pemimpin sekte Tianyuan. Julian menangkupkan kedua tangannya dan berbicara lebih dulu. 49 memberi salam kepada Master Sekte. 48 memberi salam kepada Master Sekte. Yue Ming angkat bicara. Hehe. Muzu tersenyum lembut dan berkata, tunjukkan sifat aslimu. Kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Mendengar ini, Julian dan Yue Ming langsung ketakutan dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, sambil diam-diam berjaga-jaga. Julian menatap wanita seksi dan menawan yang pertama dan bertanya, Tuan, apa maksudmu dengan ini? Muzu mendengus dingin. Seketika lengan bajunya berkibar. Kekuatan yang amat mengerikan muncul dari lengan bajunya. Julian segera merasakan ada sesuatu yang salah, jadi dia menarik Yue Ming dan menggunakan teknik bebas dan mudah untuk pergi, menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Namun, yang ia hadapi adalah seorang pria kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan. Sekalipun bebas dan mudah sangat menakutkan, dia tidak bisa pergi saat orang kuat yang setengah langkah memasuki alam kekacauan itu beraksi, sekalipun dia bebas dan santai. Julian dan Yue Ming yang menghilang disegel oleh kekuatan yang dahsyat dan ditarik kembali secara paksa. Boom! Tubuh mereka jatuh dengan keras ke lantai aula. Tubuh Muzu bersinar dan dia berjalan menyusuri aula. Dia menatap Julian dan Yue Ming dengan ekspresi jijik di wajah cantiknya. Dia berkata, kalian berdua adalah orang-orang yang menghancurkan cabang-cabang lain dari sekteku. Kalian adalah murid-murid Akademi Qingyun. Mengapa dekan kalian mengirim dua orang sampah seperti kalian untuk menyusup ke sekteku? Julian tidak tahu bagaimana informasi itu bocor. Namun, pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menolak mengakuinya. Guru, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apa maksud Anda dengan menghancurkan cabang? Apakah sekte Tianyuan masih memiliki cabang? Kedua saudara saya datang ke sini karena reputasinya dan ingin bergabung dengan sekte Tianyuan. Ya, Yue Ming mengikutinya. Kamu masih tidak berperilaku baik. Muzu mendengus dingin, lalu mengangkat tangannya, dan kekuatan yang sangat mengerikan terpancar dari ujung jarinya yang ramping. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan Julian saat ini. Dia merasakan adanya bahaya, dan jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan terbunuh oleh gerakan ini. Tidak, biar aku yang beritahu. Julian segera berbicara. Muzu kemudian menyebarkan kekuatannya, dan dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di tempat pertama lagi. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan melepaskan segel pada Julian dan Yue Ming. Dia tidak khawatir Julian akan melarikan diri. Karena dia bisa menangkap Julian sekali, dia bisa menangkapnya untuk kedua kalinya. Penampilan Julian perlahan berubah, kembali ke penampilan aslinya. Dia menatap Muzu yang tengah duduk di kursi pertama di aula dengan wajah malas dan menawan, lalu berkata, saya Julian, dekan Akademi Qingyun Tianxian. Oh. Muzu langsung tertawa, lalu menatap Julian dengan senyum nakal, dan berkata, apakah penglihatan Walid kabur? Mengapa dia menemukan dekan yang tidak berguna sepertimu? Muzu selalu memperhatikan urusan Akademi 5 Qingyun. Tentu saja dia kenal Julian. Tetapi yang tidak disangkanya adalah, kali ini Qingyun Colege benar-benar mengirim Julian. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan mampu menghadapi cabang sekte kami yang lain. Orang yang bergerak seharusnya adalah Ziwei dari sekte langit atas, kan? Setelah mendengar ini, Julian yakin bahwa wanita di depannya adalah pemimpin sekte jahat. Pada saat ini, matanya berputar-putar, berpikir tentang bagaimana cara keluar. Muzu tertawa terbahak-bahak, nak, jangan hati-hati. Jika kamu jatuh ke tanganku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kunci mereka berdua. Muzu memberi perintah, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah prasasti pun muncul. Prasasti ini segera menyegel Julian dan Yue Ming. Tak lama kemudian, beberapa murid muncul. Murid-murid ini membawa Julian dan Yue Ming pergi. Akan tetapi, mereka tidak dipenjara di ruang bawah tanah yang gelap, melainkan dijebak di sebuah pelataran di Gunung Suci. Halaman itu dijaga oleh suatu formasi, dan kultivasi mereka disegel, jadi mereka tidak bisa pergi. Saat ini, di aula utama, Tuan Sekte, Tetua Agung muncul dan berkata dengan hormat, ini adalah kesempatan yang baik untuk membalas dendam pada Akademi Tianxian.
Ambil kesempatan ini untuk membunuh Dekan Akademi Tianxian. Mendengar ini, Muzu meliriknya. Sang Tetua Agung segera menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Julian adalah penerus yang dipilih oleh Walid. Kita harus memberikan Walid sedikit harga diri, apapun yang terjadi. Muzu berkata dengan ringan. Apakah kita akan membiarkan Akademi Tianxian menghancurkan begitu banyak cabang sekte kita? Kata Tetua Agung dengan enggan. Itu salah mereka sendiri. Aku sudah lama mengatakan kepada mereka untuk tidak berlatih keterampilan jahat dan tidak menentang Akademi Qingyun. Mereka tidak pernah mendengarkan dan sekarang mereka telah dihancurkan, mereka tidak dapat menyalahkan siapapun. Tuan, mereka adalah bawahanmu. Jika kamu tidak berdiri dan meminta penjelasan untuk mereka, aku khawatir sekte kita akan kesulitan mendapatkan pijakan di wilayah Qingyun. Bab 2378, Perhitungan Julian. Julian dan Yue Ming datang ke sekte Tianyuan dengan tujuan menyelinap ke sekte dan mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang sekte tersebut. Namun dia tertangkap begitu tiba. Menghadapi pria kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan, bahkan jika Julian dan Yue Ming adalah jenius sejati, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Di dalam istana, Julian duduk di kursi santai, menatap Yue Ming di sampingnya, dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menggunakan prasasti itu untuk memberitahu Ziwei. Yue Ming juga mengerutkan kening dan berkata, bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan? Aku hanya bertanya-tanya mengapa kami dikenali begitu kami muncul. Apakah kau mengungkapkan identitas aslimu? Dia melirik Julian. Dia pikir dia telah menyembunyikannya dengan baik, jadi jika bukan dia maka pastilah Julian. Tidak. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu jelas bukan aku. Jangan salahkan aku. Jika bukan kamu, lalu siapa? Pasti kamu. Itu bukan aku. Wush. Tepat saat mereka berdebat tentang siapa yang membocorkan informasi tersebut, seberkas cahaya jatuh ke tanah dan berubah menjadi seorang wanita cantik dan seksi, yaitu Muzu. Melihat pria kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan, Julian tidak berani lalai sama sekali dan segera berdiri. Yue Ming tidak berani ceroboh. Dia berdiri dan menatap Muzu dengan waspada. Muzu datang, melihat mereka berdua, dan segera membuka segel mereka, dan melepaskan segel tempat ini, dan berkata dengan ringan, karena kamu adalah murid Akademi Tianxian, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Pergilah, dan jangan muncul di sini, kalau tidak aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Julian dan Yue Ming saling berpandangan, keduanya dengan ekspresi serius. Ayo pergi. Yue Ming membantu Julian. Julian tidak ragu-ragu, dia menarik Yue Ming dan menggunakan metode bebas dan mudah untuk meninggalkan tempat itu. Saat berikutnya, dia muncul di Gunung Suci tempat Ziwei tinggal, di rumah bangsawan di puncak gunung. Begitu dia muncul, dia melihat Ziwei dan Farah bersama, dan mereka tampak sedang mendiskusikan sesuatu. Merasakan kehadiran Julian dan Yue Ming, Ziwei bertanya dengan tenang, kalian baru kembali dalam waktu yang singkat, tidakkah kalian menemukan berita apapun? Coba saya lihat, berita apa yang kalian temukan? Bunuh saja mereka dan hancurkan sekte Tianyuan. Julian dan Yue Ming berjalan mendekat dan duduk. Farah melihat mereka tampak aneh, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Julian menceritakan kisah itu lagi. Julian tampak bingung dan berkata, Muzu jelas tahu bahwa akulah yang menghancurkan cabangnya, tetapi dia tidak mempersulitku. Dia bahkan membiarkanku pergi, mengatakan bahwa itu karena murid-murid Akademi Tianxian. Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Akademi Tianxian? Saya tidak tahu tentang itu. Yue Ming menggelengkan kepalanya. Dia berasal dari alam kekacauan, jadi bagaimana dia bisa tahu hal-hal ini? Julian menatap Ziwei dan bertanya, apakah kamu tahu? Ziwei memutar matanya dan berkata, saya dari wilayah langit atas, dan saya hanya tahu sedikit tentang wilayah Qingyun. Pasti ada masalah. Julian bergumam pelan. Dia telah menghancurkan begitu banyak cabang sekte jahat. Secara logika, dia akan mati seandainya jatuh ke tangan sekte jahat, namun kini dia aman dan sehat. Saya pikir Muzu ada hubungannya dengan Akademi Tianxian, mungkin. Julian teringat sesuatu. Mungkin sesuatu. Ziwei, Farah dan Yuming semua menatap Julian. Julian berkata perlahan, ada insiden yang terjadi di Akademi Tianxian. Murid tertua Akademi Tianxian pergi berlatih. Dia tampaknya telah melakukan kesalahan dan dihukum berlutut di aula utama Akademi Tianxian. Walid ingin mengeksekusinya, tetapi banyak murid yang memohon belas kasihan. Walid bahkan mengeksekusi murid-murid yang memohon belas kasihan ini. Namun, murid tertua Akademi Tianxian percaya bahwa dia tidak salah sampai kematiannya. Saya pikir insiden ini terkait dengan sekte jahat. Benar-benar, Ziwei berkata dengan ekspresi percaya, kamu punya imajinasi yang sangat kaya. Kamu bahkan bisa menghubungkan titik-titiknya. Saya rasa itu sangat akurat. Benarkah? Kita akan tahu setelah beberapa kesimpulan. Julian melakukan apa yang dia katakan. Dia mengangkat tangannya, dan beberapa prasasti muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti ini berkumpul bersama dan dengan cepat membentuk suatu diagram deduksi.
Pada saat ini, beberapa gambar muncul dalam diagram. Ini beberapa gambar kakak senior Akademi Tianxian. Layar berkedip cepat. Dalam gambar, Julian melihat sosok Muzu, dan akhirnya melihat adegan di mana Walid marah dan membunuh jutaan pengikut Tianxian. Gambarnya melonjak sangat cepat. Julian ingin mengetahui rincian apa yang terjadi. Klik. Diagram deduksi di depannya tiba-tiba pecah. Julian juga terkena serangan balik dan jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah. Apa yang kamu ketahui? Ziwei bertanya. Dia hanya peduli dengan situasinya. Mengenai cedera Julian, dia tidak peduli sama sekali. Julian bangkit dari tanah dengan panik, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, tebakanku benar, memang ada hubungannya, tapi aku tidak tahu detailnya. Ziwei tampak meremehkan dan berkata, itu sama saja dengan tidak memperhitungkan sama sekali. Sepertinya kamu tidak cukup baik dalam mempraktikkan Dao deduksi. Tolong, aku baru berada di tahap awal Dao duniawi, dan aku sedang mencoba mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan seorang ahli alam kekacauan setengah langkah. Mampu melihat beberapa gambar saja sudah cukup bagus. Jika kau bisa melakukannya, mengapa kau tidak ikut? Julian berkata dengan tidak puas. Saya tidak mau. Ziwei berkata dengan malas. Guru sekte berkata bahwa deduksi adalah untuk melihat rahasia surga, dan rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Jika Anda menyimpulkan terlalu banyak, Anda akan terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Semua sebab dan akibat harus diselesaikan, jika tidak, akan sulit untuk mencapai pencerahan. Kamu bahkan takut pada karma. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi ke alam kekacauan primal setengah langkah. Julian menjadi bangga dan berkata, saya tidak takut dengan karma. Ketika saya dikelilingi oleh kekuatan karma, saya bahkan menyerap dan memurnikannya. Baiklah, berhenti bertengkar. Farah tidak dapat menahannya lagi dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian mengalihkan topik pembicaraan dan berkata dengan serius, mengapa kita tidak pergi ke Sekte Tianyuan secara terbuka dan bertanya langsung kepada Muzu? Dengan begitu, kita akan mengerti semuanya, bukan? Julian selalu ingin tahu apa yang terjadi di Akademi Tianxian saat itu. Dia ingin tahu kesalahan apa yang diperbuat oleh kakak senior Akademi Tianxian dan mengapa Walid begitu marah, sementara kakak senior itu terus bersikeras bahwa dirinya tidak salah. Kalau begitu, mari kita jalan-jalan, kata Ziwei. Dia tidak berkeberatan dengan hal ini. Teruskan, Yue Ming juga berbicara. Ya, Farah tidak keberatan. Setelah mencapai konsensus, mereka semua berdiri, melihat ke arah Sekte Tianyuan, dan kemudian tubuh mereka menghilang dari tempat itu, dan saat berikutnya mereka muncul di luar gerbang gunung Sekte Tianyuan. Julian mengunjungi Akademi Qingyun Tianxian. Setelah Julian muncul di luar gerbang gunung Sekte Tianyuan, dia mulai berteriak. Suaranya bergema di seluruh area. Wush! Seberkas cahaya jatuh. Musuh muncul, wajahnya muram, dan dia berkata dengan suara dingin, Nak, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Apakah Anda ingin mencoba? Sebelum Julian sempat berbicara, Ziwei berdiri, menatapnya, dan berkata dengan tenang, kamu berani menyentuh orang-orangku. Muzu juga menatap Ziwei. Setelah merasakan aura Ziwei, aura yang sangat mengerikan juga muncul dari tubuhnya. Melihat hal itu, Ziwei tidak mau kalah dan pun mengerahkan seluruh tenaganya. Aura yang amat mengerikan meletus dari mereka berdua. Aura ini memengaruhi ruang ini dan bahkan seluruh alam semesta. Suasana di tempat kejadian perkara sangat tidak normal dan perkelahian dapat terjadi kapan saja. Bab 2379, Masa Lalu Qingyun. Ziwei dan Wuzu, dua prajurit kuat yang berada di setengah langkah menuju alam kekacauan, bertemu satu sama lain. Aura yang amat mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Kedua aura itu saling terkait, membentuk medan magnet yang menakutkan. Julian, Farah, Yue Ming dan orang lain di sekitar mereka semua terkejut. Meskipun mereka tidak bertarung. Namun, dalam kehampaan tak berujung yang jauh dari alam semesta ini. Kedua bayangan itu bertarung dengan cepat, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Potongan-potongan kehampaan yang tak berujung musnah sepenuhnya. Sekalipun sedikit akibatnya menyebar, setidaknya kekosongan seluas ratusan alam semesta akan runtuh. Boom! Kedua bayangan itu saling berhadapan dengan telapak tangan mereka. Pada saat ini, tubuh musuh tiba-tiba mundur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan aura kuat di tubuhnya juga menghilang. Wajah Ziwei juga sangat pucat, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Meski begitu, mereka tidak bertarung satu sama lain secara langsung. Namun, pikiran mereka memasuki kehampaan tak berujung, dan pertempuran sengit pun terjadi di kehampaan tak berujung itu. Pertarungan itu singkat, namun sengit. Dalam pertempuran ini, Ziwei berada di atas angin. Musuh dipukuli sampai muntah darah. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Ziwei yang cantik dalam balutan gaun ungu dengan ekspresi jenaka di wajahnya, lalu tersenyum, lumayan, kamu memang pantas menjadi sesepuh tertinggi dari Sekte Langit Atas. Ziwei menatap musuh dengan jijik dan berkata dengan tenang, aku tidak menyangka ada orang kuat yang begitu menakutkan tersembunyi di domain Qingyun.
Keterampilan 99 kesengsaraan Ziwei telah disempurnakan, dan kultivasinya telah meningkat dengan mantap. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari Chaos Realm. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Menurutnya, dia bisa menghancurkan musuh, tetapi setelah pertarungan sekarang, dia hanya sedikit lebih kuat dari musuh, yang membuatnya sangat tidak puas. Julian dan yang lainnya juga tahu bahwa Ziwei dan musuh telah bertarung satu sama lain dalam waktu singkat ini. Dia juga bisa melihat bahwa Ziwei berada di atas angin. Sekarang, aura mereka semua telah mereda. Julian bergegas mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wu, kami di sini untuk memberi penghormatan kepada gunung, bukan untuk bertarung." Sambil berkata demikian, dia mulai memarahi Ziwei, "Kamu benar-benar bodoh. Mengapa kamu berkelahi dengan orang lain begitu bertemu dengan mereka? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Nona Wu?" Ziwei langsung marah, mencengkeram telinga Julian, dan bertanya, "Apa katamu?" "Bibi, tolong lepaskan, ada begitu banyak orang yang menonton." Ziwei melepaskan telinga Julian. Musuh berkata, "Sekte Tianyuan tidak menerima tamu, silakan kembali." Setelah mengatakan itu, tubuhnya menghilang dari tempatnya. "Saya di sini untuk menanyakan apa yang terjadi di Akademi Tianshan saat itu, dan bagaimana Walid membunuh jutaan murid dalam kemarahan." Suara Julian bergema. Saat suaranya terdengar, musuh yang telah menghilang muncul kembali. Dia melirik Julian, berpikir sejenak, lalu berkata, "Masuklah." Di bawah kepemimpinannya, Julian dan yang lainnya memasuki gerbang Gunung Sekte Tianyuan. Sekte Tianyuan, di aula utama Gunung Suci. Musuh duduk di kursi pertama dan tidak berkata apa-apa. Julian menatap Ziwei yang wajahnya agak pucat, lalu bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Apa yang dapat terjadi padaku?" Ziwei berkata dengan bangga. Meskipun darahnya mendidih, dia tidak akan mengakui bahwa dia terluka di depan Julian. "Jangan ditahan, lebih baik dimuntahkan." Julian mengulurkan tangan dan menepuk punggung Ziwei. Tamparan ini menyebabkan genangan darah mengalir keluar dari Ziwei. Setelah memuntahkan seteguk darah, Ziwei merasa jauh lebih baik. Sekalipun dia unggul dalam pertarungan dengan musuh telah berada di alam kekacauan setengah langkah entah berapa tahun lamanya dan sangat kuat. Setelah pertarungan, dia juga terluka. "Apakah kamu merasa lebih baik?" Julian bertanya dengan khawatir. "Anak kecil, kau begitu kuat, kau membuatku memuntahkan darah hanya dengan satu pukulan." Ziwei berkata dengan nada meremehkan, "Jika dia orang lain, aku akan mencabik-cabiknya jika dia berani mendekatiku, apalagi menyerangku." Yue Ming ingin tertawa, tetapi dia menahannya. Farah juga tahu karakter Ziwei, bahwa dia adalah orang yang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Julian tidak mengungkap Ziwei, tetapi mengikuti keinginannya. "Aku tidak menyakitimu, kan?" "Tidak apa-apa, itu bukan masalah besar." Ziwei berkata sembarangan. Julian kemudian menatap musuh yang duduk di posisi pertama, berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Perkenalkan diri saya secara resmi. Nama saya Julian, dan saya adalah Dekan Akademi Qingyun Tianshan. Ini Ziwei, seorang penatua Akademi Tianshan. Ini Farah, seorang penatua Akademi Tianshan. Namanya Yue Ming, dan dia juga seorang penatua Akademi Tianshan." Musuh mengangguk sedikit. Julian duduk dan bertanya, "Menurut informasi yang diberikan oleh Akademi Qingyun, tempat ini adalah markas besar Sekte Jahat. Misi saya kali ini adalah menghancurkan Sekte Jahat. Saya telah menghancurkan banyak cabang Sekte Jahat sebelumnya. Setelah saya datang ke Sekte Tianyuan, saya ingin menyelinap ke Sekte Tianyuan untuk menyelidiki situasinya, tetapi Anda ketahuan. Namun, pada akhirnya Anda membiarkan saya pergi. Setelah kembali, saya membuat beberapa perhitungan dan mengetahui bahwa Anda mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Akademi Tianshan tahun itu, jadi saya datang ke sini untuk menanyakannya kepada Anda." Mendengar ini, musuh berkata dengan tenang, "Mengapa? Akademi Qingyun tidak memberitahumu hal ini, dan Akademi Tianshan Walid tidak memberitahumu?" Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Mendengar ini, musuh berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Ini cerita yang panjang. Ini harus dimulai sejak lama." Musuh mulai berbicara tentang sejarah wilayah Qingyun dan asal-usulnya. Nama aslinya adalah Musuh, dan dia adalah adik perempuan Walid dari Akademi Qingyun. Dia tumbuh di Akademi Tianshan sejak dia masih kecil, dan dia juga seorang jenius di Akademi Tianshan. Pada saat itu, domain Qingyun sedang kacau, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, yang terkuat di antaranya adalah sekte yang disebut Sekte Abadi. Kultus Abadi juga merupakan bos banyak kekuatan jahat di Qingyun, dan memiliki banyak sekte di bawah komandonya. Pemimpin Sekte Abadi juga merupakan salah satu orang paling berkuasa di wilayah Qingyun. Saat itu, pemimpin Sekte Abadi bertempur dengan mantan Presiden Rumah Sakit Qingyun, yang juga merupakan guru dari Presiden Walid. Dalam pertempuran ini, Presiden lama markas itu terbunuh, dan meskipun pemimpin Sekte Abadi tidak mati, ia terluka. Pada titik ini, Kultus Abadi membuat marah Akademi Qingyun. Demi membalaskan dendam gurunya, Liu Yun bergabung dengan para pembangkit tenaga listrik dari 5 akademi untuk mengepung dan menekan Sekte Abadi, menghancurkan Sekte Abadi beserta sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya di bawah Sekte Abadi.
Muzu juga pergi ke pertempuran itu. Namun, saat dia masuk ke markas besar Sekte Abadi, dia bertemu dengan pemimpin sekte tersebut dan mempelajari beberapa informasi rahasia. Meskipun Sekte Abadi adalah pendukung banyak sekte jahat di wilayah Qingyun, Sekte Abadi bukanlah sekte jahat. Kultus Abadi menerima sekte-sekte jahat dan para pembudidaya independen dengan tujuan untuk mengekang mereka. Pertarungan antara pemimpin Sekte Abadi dan mantan dekan rumah sakit Qingyun bukanlah perseteruan antara dua sekte, tetapi pertarungan antara individu. Ini adalah duel antara orang-orang kuat. Siapapun yang menang akan menjadi yang terkuat di domain Qingyun. Namun, Akademi Qingyun menghancurkan kultus abadi atas nama balas dendam. Sang pemimpin abadi tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Saat itu, aku bertemu dengan Master Sekte Abadi untuk terakhir kalinya. Sebelum meninggal, dia mengucapkan satu kalimat. Kejahatan tidak dapat diberantas. Hanya dengan manajemen yang terpadu kejahatan dapat dikendalikan dengan lebih baik, yang lebih baik daripada memberantasnya. Pemimpin Sekte Abadi mengatakan kepadaku bahwa setelah kematiannya, aku harus mengambil alih Sekte Abadi dan mengendalikan beberapa sekte jahat di wilayah Qingyun. Antara kebenaran dan menjadi murid Akademi Qingyun Tianxian, aku memilih kebenaran, tetapi ini juga membuatku menanggung kejahatan sebagai pengkhianat, dan aku dikeluarkan dari Akademi Tianxian. Setelah itu, aku diam-diam menghubungi keturunan sekte-sekte yang telah musnah dan menciptakan sekte jahat. Namun, aku telah menahan para pengikut sekte jahat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena pengekanganku, bahkan jika aku tidak berdiri, orang-orang kuat lainnya akan berdiri untuk memperbaiki kekuatan ini, dan itu akan menjadi lebih kacau saat itu. Saat itu, murid tertua Akademi Tianxian pergi berlatih dan ditangkap oleh murid-murid sekte jahat. Aku menyelamatkannya, tetapi dia lebih baik mati daripada menyerah. Dia ingin membunuhku, si pengkhianat, dengan pedang. Aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Baru saat itulah dia melepaskan obsesinya untuk membunuhku. Setelah kembali ke Qingyun, dia didakwa berkolusi dengan roh jahat. Hos. Setelah mengatakan ini, Muzu menarik napas panjang. Bab 2380, tidak ada benar atau salah. Muzu menceritakan secara singkat beberapa kejadian masa lalu. Mantan kakak senior Akademi Tianxian sangat marah karena ia dituduh berkolusi dengan sekte jahat, dan orang yang berkolusi dengannya adalah pemimpin sekte tersebut. Dia bahkan membunuh banyak pengikutnya yang memohon belas kasihan dengan segala cara. Setelah mendengar ini, Julian dan yang lainnya saling memandang. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan, silakan kembali. Muzu mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu dan berkata dengan tenang, jika kalian harus bertarung, Sekte Tianyuanku akan mengambil alih. Sekte Tianyuanku tidak membuat masalah, tetapi kami juga tidak takut padanya. Julian dan yang lainnya tidak banyak bicara. Mereka berdiri, menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Muzu. Mereka meninggalkan Sekte Tianyuan. Sekte Tianyuan, di luar gerbang gunung. Yue Ming bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengambil tindakan atau tidak? Farah menatap Julian dan berkata, kamu adalah dekan, jadi kamu yang memiliki keputusan akhir. Julian memikirkannya dan berkata, ayo kembali dulu. Bagaimana kita akan melapor saat kita kembali? Yue Ming bertanya. Julian tersenyum tipis dan berkata, apakah saya perlu melapor kepada Anda? Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Beberapa orang lainnya mengikuti di belakang. Segera, mereka kembali ke Akademi Qingyun. Yang lainnya beristirahat di Akademi Tianxian, sementara Julian pergi ke markas besar Qingyun. Dia mendengar banyak hal dari Muzu, tetapi dia tidak tahu apakah semua itu benar atau tidak. Dia perlu pergi ke dekan untuk memverifikasinya. Akan tetapi, ketika dia pergi ke rumah sakit utama, sang dekan sudah pergi menyendiri. Dia disambut oleh Zul, kepala tetua di markas besar. Bertemu dengan tetua agung. Menghadapi tetua agung dari markas besar Qingyun, seorang pria yang benar-benar kuat, Julian tetap sangat menghormatinya. Zul mengangguk sedikit. Rumah sakit utama terletak di tempat yang tenang di belakang gunung. Di depan kabin, Zul menatap Julian dan bertanya, mengapa kamu kembali begitu cepat? Bagaimana dengan masalah pemusnahan sekte jahat? Sekte jahat selalu berada di bawah pengawasan Akademi Qingyun, dan Zul tahu semua yang dilakukan Julian selama perjalanan ini. Julian ragu sejenak dan bertanya, Penatua Agung, apakah pemimpin sekte jahat, juga dikenal sebagai pemimpin sekte Tianyuan, pernah menjadi murid Akademi Tianxian? Zul membelai jenggotnya yang mulai memutih. Dia menduga Julian akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia mengangguk pelan dan berkata, ya, dia pernah menjadi murid Akademi Tianxian dan adik perempuan Walid. Namun, dia disihir oleh roh jahat dan dijatuhi hukuman untuk meninggalkan Akademi Tianxian Qingyun, bergabung dengan sekte mayat hidup, dan akhirnya menjadi pemimpin sekte jahat. Setelah mendengar berita itu, Julian yakin bahwa semua yang dikatakan Muzu adalah benar. Aku tidak bisa melakukan ini. Tolong kirim murid lain. Julian berdiri, berkata demikian, lalu pergi. Berani sekali kau. Zul tiba-tiba berteriak. Teriakan itu menggelegar bagaikan guntur, membuat telinga Julian berdengung dan otaknya menjadi bingung. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Julian berbalik dan menatap Zul yang berdiri.
Zul berkata dengan dingin, Walid tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mengangkatmu menjadi dekan Akademi Tianshan. Sekarang setelah kau pergi keluar dan mengunjungi sekte jahat, apakah kau telah disihir oleh roh jahat? Menghadapi tetua agung di markas besar, Julian tidak takut sama sekali. Dia bertanya balik, dalam pertempuran tahun itu, dekan lama Akademi King Yun tewas dalam pertempuran. Siapa yang harus kita salahkan? Namun, Anda mengumpulkan orang-orang kuat dari 5 akademi dan menyerbu ke Gunung Abadi. Setiap orang berhak menghukum orang yang melakukan kejahatan. Zul berkata dengan tegas, pemimpin Sekte Abadi terluka, dan ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Sekte Abadi. Jika kita menghancurkan Sekte Abadi, akan lebih mudah untuk menghadapi beberapa sekte jahat di bawah Sekte Abadi. Benar-benar, Julian berkata dengan tenang, apakah kamu tidak punya motif egois? Bukankah itu untuk membalas dendam kepada dekan lama? Apa bedanya tindakan Akademi King Yun dengan cara-cara jahat? Selain itu, di bawah batasan-batasan dari Sekte Abadi, sekte-sekte jahat ini telah banyak menahan diri. Jika tidak ada batasan dari Sekte Abadi, seberapa kacau domain King Yun? Menghadapi pertanyaan Julian, Zul sangat marah dan berkata dengan dingin, kembalilah ke Akademi Tianshan untuk merenungkan masa lalu. Jika kamu tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, maka kamu tidak perlu menjadi dekan. Saya tidak peduli, Julian berkata dengan tenang, jika aku tidak berjanji pada dekan Walid, aku tidak akan mau tinggal di Akademi King Yun yang penuh dengan kebajikan dan moralitas. Setelah mengatakan ini, tubuh Julian menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia kembali ke Akademi Tianshan. Akademi Tianshan, di sebuah halaman. Begitu Julian muncul, dia mengambil teh di atas meja dan mulai meminumnya. Dia tak dapat menahan diri untuk mengumpat, aku sangat marah. Ada cukup banyak orang di ruangan itu. Ziwei, Farah, Yuming. Mereka bertiga menatap Julian dengan bingung. Ziwei tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Bukankah kamu pergi untuk melaporkan situasi pertempuran? Julian menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata, dari mulut tetua Agung Zul, saya mengetahui bahwa musuh benar-benar berasal dari Akademi Tianshan dan benar-benar saudara perempuan Walid. Tampaknya apa yang dikatakan musuh benar, tetapi Zul bersikeras bahwa musuh adalah orang jahat dan telah disihir oleh roh jahat. Lupakan saja, tidak perlu marah. Ziwei menghiburnya untuk pertama kalinya dan berkata, hanya saja posisi kita berbeda. Sebagai orang luar, Anda dapat melihatnya dengan jelas, tetapi mereka ada di dalam permainan, jadi tentu saja mereka tidak dapat memahaminya. Ya, Farah juga berkata, bayangkan, jika ada yang membunuh istrimu, apakah kamu akan membalasnya? Dan makhluk-makhluk yang dekat dengan istrimu adalah musuhmu, kan? Yue Ming juga mengangguk dan berkata, tidak ada yang disebut benar atau salah di dunia ini, hanya sudut pandang yang berbeda. Setelah mereka bertiga mengatakan ini, Julian menjadi tenang sementara. Ziwei duduk di kursi, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan malas, di era di mana kekuatan dihormati, siapa yang peduli dengan benar dan salah? Kita hanya peduli dengan kekuatan. Kekuatan yang kuat adalah benar, kekuatan yang lemah adalah salah. Kamu harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Mendengar ini, Julian juga mulai merenung. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, dari sudut pandang orang luar, saya setuju dengan sudut pandang musuh. Dia memilih keadilan daripada pedang gurunya, yang membutuhkan keberanian. Karena dia adalah murid Akademi Tianshan, dan saya sekarang adalah dekan Akademi Tianshan, tentu saja saya harus mencari cara untuk membuatnya kembali ke Akademi Tianshan. Saya kira tidak demikian. Saya juga. Julian, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Kakak senior Akademi Tianshan dieksekusi hanya karena ia dicurigai berkolusi dengan musuh. Akan sangat sulit bagimu untuk membiarkan musuh kembali ke Akademi Tianshan. Farah, Yue Ming dan Ziwei semuanya tidak menyetujui keputusan Julian. Kita harus mencobanya untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita bisa meninggalkan Akademi Tianshan. Julian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Meskipun Walid tidak membicarakan apa yang terjadi sebelumnya, dia terus menyalahkan dirinya sendiri dan menyesalinya selama bertahun-tahun. Aku rasa, dia sudah melupakannya. Jika Walid ada di sini, dia mungkin akan mendukungnya. Kau bisa melakukannya sendiri. Aku akan mundur. Ziwei meninggalkan sepatah kata lalu pergi. Saat berikutnya dia sudah berada di gunung suci miliknya. Dia membuat formasi waktu di gunung belakang, lalu mengunci dirinya dalam formasi waktu tersebut dan mulai berlatih mundur. Bersambung.